Oke, kembali lagi bersama saya Fadil. Halo untuk sahabat paragraf di rumah. Kali ini saya akan mengupas kembali sosok inspiratif di dunia sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa langsung saja saya tanyakan kepada beliau. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin perkenalan dulu, kan? Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Herdian, asli Bandung. Lahir unik nih, angka 8 semua, tanggal 8, bulan 8, tahun 88. Nah, mudah-mudahan nasibnya seperti angka 8 dan karakter pribadinya mudah-mudahan bisa seperti itu. Jadi setangguh angka 8. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menguak tentang identitas dari Kang Eki sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini Kang, keseharian yang sedang dijalani sekarang apa sih, Kang? Oke, sekarang saya masih aktif tim di masa terakhir nih jadi manajer SDM di PSSI Kabupaten Bandung, di Askab PSSI Kabupaten Bandung. Selain itu ada baru dapat beasiswa juga di Fakultas Hukum Uninus. Lumayan. Nah, itu dari futsal, dari sepak bola tuh bisa menjalin silaturahmi, dapat kesempatan lagi kuliah. S1 lagi. Kebetulan cita-cita dulu pingin kuliah di hukum. Nah, ada tawaran di hukum, ya diambil lah. Mumpung anak masih kecil. Nah, selain itu juga kemarin baru beres mendampingi tim untuk Porprov di sepak bola Kabupaten Bandung. Nah, sekarang mau comeback lagi ke futsal. Terus ada kegiatan baru sebenarnya nih. Seri ini sekarang ngisi kelas lebih ke mental psikologis ya. Meskipun saya bukan seorang psikolog, ada pengalaman yang bisa saya terapkan. Ternyata ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melatih dari sudut pandang saya ya, dari sudut pandang saya ini. Jadi untuk menjadi juara itu dan menjadikan pemain juara atau pemain hebat itu bukan hanya sekedar latihan di lapang, tapi harus dikaji dari latar belakang masalah kehidupannya juga. Jadi bisa menyeimbangi antara latihan di lapangan dan kesehariannya. Itu sih, jadi lebih banyak sekarang ngisi-ngisi kelas. Kayak kemarin alhamdulillah dipercaya jadi narasumber di Kota Tangerang. Itu siap. Ya tadi kan untuk memulai lagi kan di dunia perfutsalan. Ya. Emang kapan sih kan awal mulanya terjun ke dunia perfutsalan itu? Kalau pertama banget sih SMA 2004. Dulu saya dari voli, Kang. Nah, ke voli kan libero. Nah, pada saat mau antar SMA kejuaraan futsal nggak ada kiper waktu itu. Ada kakak kelas ngelihat saya jadi kiper, padahal saya lagi iseng-iseng gitu kan. Ditawarin jadi timnas sekolah, masuk timnas sekolah, mau nggak? Wah, lumayan juga nih ya, zaman SMA kan lumayan, Kang. Pamor naik gitu kan. Wah, ya udahlah, masuk. Nah, itu pertama. Nah, mulai menekuni itu tahun 2009-2010. Ini tadinya cuma sekedar memotivasi adik saya, jangan sampai futsal yang udah dia tekuni bertahun-tahun kalah sama saya yang baru berkarir di 1 tahun ini. Jadi awal mulanya itu yang saya rasa benar-benar menekuni futsal itu di 2010. 2010 berarti ya. Berarti Kang Eki juga sempat menjadi pemain futsal kan? Sempat. Di luar sekolah yang timnas. Sempat. Di mana aja sih kan pernah menjadi tim? Kalau tim pertama, kalau tim lokal itu dulu ada di Ekstrim ya. Nah, kalau tim rumah awalnya sih tim rumah ya, dari mulai Neptune, Meteor, karena di Margahayu Raya ya, komplek-komplek planet gitu kan. Nah, lari ke Ekstrim. Nah, di sini perjalanan dimulai dari Ekstrim. Saya beberapa kali membawa juara Ekstrim. Ada klub besar di Kota Bandung yaitu Futsal Plus. Nah, di sini saya belajar tentang futsal beserta kehidupan. Karena ada futsal, ada plus. Nah, futsalnya kita dilatih untuk bermain futsal yang baik, plusnya dilatih kehidupan. Jadi bagaimana caranya
istilahnya jadi manusia yang baik secara olahraga dari futsal, jadi manusia yang baik secara hakikat menjadikan manusia yang berhakikat manusia. Nah itu plusnya, saya senang di futsal plus itu. Nah terus pernah juga di futsal Caca. Mungkin untuk sekarang ya bisa dibilang klub legend lah di perputsalan Kota Bandung. Kalau untuk berkarir profesional hampir waktu itu 2013 saya udah masuk klub profesional 2013 di Trunajaya. Trunajaya, tapi ya itu tadi rezekinya bentrok dengan saya tawaran kerja di PT Pos. Nah di PT Pos Indonesia akhirnya karir di pro nggak jadi waktu itu karena saya lebih memilih kerja. Nah sempat sih ada cerita 2011 itu tadi kelewat. 2011 itu saya ikut seleksi Pespek di Bogor. Nah udah uji coba sama timnas yang persiapan SEA Games di Ragunan waktu itu. Udah senang lah, udah pasti main pro tahun 2011 tuh kan. Tapi katanya waktu itu nggak lolos verifikasi sehingga nggak jadi. Nah lanjut yang tadi 2013, 2013 udah ikut seleksi masuk di Trunajaya, tapi ya belum rezekinya. Ketika sudah memutuskan menjadi tidak menjadi pemain futsal kan, apakah ada ketertarikan untuk jadi pelatih seperti itu? Oh tentu ada. Ada. Ya, di situ saya berpikir ketika saya mulai menggeluti pekerjaan. Nah alhamdulillahnya di PT Pos Indonesia ada kesempatan juga gitu kan, ada pilihan nih bisa jadi lanjut pemain, ternyata masih bisa waktu itu. Nah dengan syarat waktu itu silakan kalau gajinya sama dengan kayak di Pos silakan kamu tetap bermain. Nah ternyata pada saat itu gajinya di bawah Pos. Oh ya udah, jadi saya nggak di ACC. Nah, akhirnya saya menggeluti kepelatihan. Saya cari info tentang lisensi seperti apa ya, dan alhamdulillah 2017 saya baru bisa ikut lisensi itu waktu itu 2017. Berarti sekarang untuk lisensi yang dimiliki apa tuh? Sekarang baru AFC level 1. AFC level 1. Yang saya ketahui ini kan untuk pelatih lisensi pelatih ada lisensi yang di dalam Indonesia ya kan, yang PSSI itu ya? Apa langsung ke AFC? Ada levelnya. Kalau di futsal itu mulai dari level nasional. Level nasional. Lanjut ke AFC berarti ya? Dari level nasional lanjut AFC 1, AFC 2 dan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya kan seberapa pentingnya sih seorang pelatih memiliki lisensi kepelatihan khususnya di futsal? Di futsal ya, di futsal itu sendiri sangat penting sekali. Nah ini nih yang menarik, pertanyaan yang menarik. Kenapa banyak di sekolah-sekolah atau beberapa yang pernah mengalami jadi pemain berpikiran cukup dengan pengalaman saya melatih. Benar. Tidak bisa disalahkan juga karena berbicara angka 6 dan 9 ya, berbeda sudut pandang. Tetapi ketika saya menggeluti lebih dalam, ternyata sangat penting berlisensi. Nah, kalau yang saya rasa dengan adanya kita ikut lisensi, pertama yang berubah itu adalah mindset, cara berpikir dan cara melatih. Karena ada yang namanya coaching proses, coaching metode. Jadi ada metode latihannya, ada metode, ada proses latihannya, nggak sembarang gitu. Nah, kebanyakan yang bisa melatih belum tentu tahu cara dan metodenya gitu. Meskipun secara pengalaman dia bisa lebih dari yang sudah punya lisensi gitu kan. Nah, jadi sangat penting sekali nih lisensi itu gitu kan untuk menunjang karir pelatihannya gitu. Itu aja sekarang. Siap. Selama menjadi pelatih nih Kang, klub apa saja pernah dilatih Kang Eki sendiri? Kalau klub sih masih klub lokal. Kalau klub untuk di sini, alhamdulillah pernah di futsal Kota Bandung, Kang. 2 kali di futsal Kota Bandung. Pertama itu 2019 di Liga Nusantara. Terus yang kedua
Di Kota Bandung itu 2020 jadi asisten, tapi jadi pelatih goalkeeper untuk persiapan Piala AFF waktu itu. Nah, selain itu untuk klub lokal Futsal Margahayu Raya untuk di Liga Bandung sendiri. Nah, kebanyakan sih saya ngelatih tim kota kabupaten, Kang. Jadi 2018 sempat ngelatih tim FFI U20 1 Aceh. Di tim Aceh. Alhamdulillah latihannya di Jakarta. Nah, sambung dari situ ke Kapuas Hulu, tim Porprov Kapuas Hulu untuk Porprov Kalbar. Lanjut di Futsal MR. Nah, langsung lanjut Futsal Kota Bandung. Terus Prapon Bangka Belitung. Lanjut terakhir untuk kota itu di Kabupaten Majalengka. Terakhir ya. Untuk menjadi seorang pelatih mungkin kan ada metode dan apa sih yang menjadikan Akang menjadi pelatih futsal, dan ini metode ini cocok nih dengan saya, seperti contohnya apakah meniru pelatih futsal yang ada di liga, apa punya metode sendiri, boleh dijelaskan? Oh iya, itu ada ini, Kang, filosofi namanya. Filosofi, kita harus punya filosofi untuk melatih, Kang. Wajib itu. Kenapa? Karena dari sudut pandang saya, ketika saya sharing dengan pelatih-pelatih senior, ya pertama wajib kita mempunyai filosofi biar kita punya karakter. Nah, untuk karakter tim dan karakter pribadi. Ya, kalau filosofi saya sih lebih ke total futsal. Total futsal. Jadi futsal menyerang. Jadi pertahanan yang baik buat saya adalah menyerang. Sebuah pelajaran buat kita dari langsung nih, guys. Untuk melatih suatu tim yang mungkin pernah ya kan, di satu tim yang tadinya kayak biasa aja gitu kan, dan akan latih menjadi lebih baik dari sebelumnya mungkin. Nah, kesulitan apa sih yang membangun tim itu sampai titik terbaiknya? Kesulitannya pertama itu merubah mindset, cara berpikir. Nah, menanamkan cara berpikirnya dulu, Kang. Kenapa? Nah, sekarang satu manusia itu kan satu orang, satu pemain, satu otak, Kang. Nah, memiliki hati dan pikiran yang berbeda. Nah, sedangkan di tim minimal nih, kita minimal ada 10 pemain kan. Nah, kalau kita total untuk satu kejuaraan itu 25 squad ya, 25 pemain, main 14. Nah, ini dari 25 orang ini kita harus merubah cara berpikirnya dulu. Dan terkadang nih, apalagi di daerah ya, saya beberapa kali ngelatih di daerah, mereka itu selalu takut dengan nama besar, Kang. Misal nih ada pemain di Liga Pro Futsal atau pemain yang suka tayang di TV, tiba-tiba jadi lawannya. Nah, kemarin unik ya kejadian di ini, Kang. Apa sih? Argentina lawan Arab. Nah, pelatihnya bilang, kalian pada saat ketemu Messi di lapang mau minta foto atau mau jadi lawannya gitu kan. Nah, itu, Kang. Nah, jadi merubah cara berpikirnya. Kalau saya lebih senang ke anak-anak tuh, nih seorang misalkan nih contoh di bintang nih, mega bintang futsal pro Indonesia ya, Andri Kustiawan atau Andreu. Nah, ketika ketemu dengan Andreu dilatih menendang, dilatih menyerang, bertahan, shooting, cetak gol, positioning, teman-teman pun sama. Nah, ketika yang terjadi pada saat ketemu dengan seorang Andreu, ketika kita bertemu dengan idola pasti ada rasa sungkan dan segan. Nah, bagaimana merubah cara berpikirnya agar kita menjalani pertandingan, sama-sama bertanding. Wah, ini saya lawan idola saya sendiri nih, harus gimana nih? Harus bisa membuktikan, karena siapa tahu ketika idolanya melihat, wah ini ada anak bagus, apalagi satu daerah, nanti siapa tahu kan ada peluang gitu. Itu kan. Nggak lengkap kayaknya kan kalau langsung ngobrol ke puncaknya nih. Jadi saya mau tanya, masa sulit dalam karir kepelatihan Kang Eki sendiri? Masa sulit masa sulit tuh kayak gini nih, Kang, yang saya alami biasanya di sini nih. Kalau di futsal sendiri ya, masih ada perbedaan sudut pandang antara pengurus dan pemain.
pelatih. Pelatih. Ya, terkadang pengurus maunya gini, pelatih maunya gini. Kita selalu berbicara angka 6 dan angka 9. Nah, terkadang perbedaan sudut pandang ini kalau kita tidak mendalami lebih dalam bisa menjadikan jadi bahan bentrok, Kang. Ya, ya. Padahal keindahannya dalam keanekaragamannya di situ. Justru ketika kita bisa menyatukan berbagai macam karakter, dua sudut pandang dari 6 dan 9 bisa jadi 10, Kang. Betul. Nah, jadi masa-masa sulitnya itu ketika nggak keurus, kan. Saya ngelatih pernah lah gitu kan beberapa tim ketika saya udah jor-joran tapi supply telat gitu, Kang. Nah, ketika saya kritis, pelatihnya kritis, itu padahal sudut pandangnya beda. Nah, pernah punya pengalaman juga saya melatih di kota orang, di kabupaten orang, ya, di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Nah, saya ngelatih di situ, ya saya hormat ke orang situ, ke pengurus di sana, dan saya pun jor-joran gitu. Saya ngerasain ngelatih di tanah kelahiran saya sendiri karena saya pasti loyal total gitu kan ke tim di daerah tersebut. Cuma ya perbedaan sudut pandang terkadang bisa membuat bentrok. Nah, di situ ketika perbedaan sudut pandangnya terjadi, di situ masa sulit akan terjadi karena ya jadi ngerasa sendiri gitu, jadi ngerasa terasingkan, padahal sudut pandang mereka sudah benar, sudut pandang saya juga sudah benar. Nah, kalau saja ada yang menengahi, nah itu bakal hal yang gak mudah itu bisa berubah jadi indah. Padahal tujuannya sama ya, untuk tujuannya sama. Juara mungkin ya, langsung ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Betul. Jadi untuk menuju angka 10 itu sebenarnya banyak cara. Nah, terkadang dari dua sudut pandang ini kita butuh satu orang dari sudut pandang yang lain biar bisa menengahi. Untuk melewati masa-masa sulit itu. Siap, Kak. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya, mungkin dari aku sendiri banyak anak didik yang sudah akan latih, terus ada di luar sana anak-anak yang mungkin cita-citanya ingin menjadi pemain profesional di dunia futsal utamanya. Sekarang apa sih, kan, yang perlu dipersiapkan untuk mereka-mereka yang cita-citanya menjadi pemain profesional? Yang perlu disiapkan sebenarnya ada beberapa ya, terutama itu mental untuk berlatihnya dulu. Mental latihan, terus mental bertanding, dan mental hidupnya harus seimbang. Kebanyakan mereka itu seneng ikhtiar lupa tawakal. Karena apa? Dalam ikhtiar pasti jatuh, pasti terbentur. Tapi gimana caranya terjatuh, terbentur, jadi terbentuk. Nah, jadi tiga mental ini harus disatukan. Nah, mental latihannya harus rajin. Bahkan kalau ada cara untuk mereka bisa menulis itu latihan gitu kan. Nah, jadi mental latihan sangat penting tuh. Mental latihan, mental bertandingnya bisa uji coba ataupun pertandingan. Terkadang uji coba sama pertandingan beda. Bagus di uji coba belum tentu bagus pada saat pertandingan. Nah, yang terakhir setelah melewati fase ini, yang terakhir itu adalah mental kehidupan. Nah, di dalam konteks kehidupannya apa? Karena ya, misal udah kecoret nih, kebanyakan kayak tadi kita berbicara satu sudut pandang, merasa paling benar, merasa paling bagus. Kenapa ya kita dicoret? Padahal kita udah bagus, mencari pembenaran nih dari teman-teman yang lain. Orang kok orang naon asa alus, maneh teh kuduna asup teu layak, maneh teh teu layak dicoret. Akhirnya meyakinkan bahwa saya itu bagus nih. Nah, kalau punya tiga mental ini, kita bukan merasa pintar, jadinya pintar merasa, Kang. Nah, itu terus ambil selalu catatan kosong. Buat para anak muda nih yang mau menuju profesional itu selalu ambil catatan kosong. Catat apa yang mau dikerjakan, terus kerjakan apa yang sudah dicatat. Nah, karena kalau kita sudah mencatat apa yang mau dikerjakan, nanti kelihatan yang sudah dicatat apa aja nih yang sudah dikerjakan. Tinggal nanti kelihatan yang belumnya apa. Terus
analoginya adalah seperti menanam tanaman yang ditanam. Jadi kita ingin punya cita-cita jadi pemain timnas futsal Indonesia, tanamkan. Nah, gimana caranya bisa berbuah? Jaga, rawat, dan sirap. Yaitu tadi menjaga, merawat, dan menyiramnya. Siapkan mental latihan, mental bertanding, dan mental hidupnya. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang, bulan kemarin ini saya pernah baca berita pemain timnas futsal Al-Bagir contohnya kan, dipanggil ke satu tim di Thailand untuk bermain di sana dan diterima ya kan. Sekarang mungkin dari pandangan Kang Eki sendiri sebagai pelatih ini kan, bagaimana sih caranya pemain lokal untuk bisa bersaing dengan pemain luar yang datang ke Indonesia dan pemain Indonesia yang akan berkarir di luar sana? Pertama sih banyak belajar ya, selain latihan ya. Jadi jangan pernah, ini kembali sudut pandang saya ya, menempatkan sudut pandang saya karena setiap pelatih punya selera masing-masing untuk menanamkan ini. Ini sudut pandang saya pribadi. Nah, untuk mencapai cita-cita ke situ, yang pertama adalah merubah cara berpikir, Kang. Merubah cara berpikirnya. Kenapa merubah cara berpikir? Nah, selama dia masih sesama manusia, kenapa kita nggak bisa? Nah, gitu kan. Nah, kita selain latihan nih, terus jangan sekedar latihan di lapangan. Nah, kebanyakan anak sekarang tuh latihan cukup dengan jadwal latihan, dia lupa nambah di rumah. Contoh kecil, kita belajar perkalian, belajar baca. Belajar perkalian aja, kebanyakan belajar perkalian. Kalau angkatan saya mungkin yang saya rasa belajar itu di rumah kan, bukan di sekolah. Itu. Nah, di sekolah itu tempat menambahnya ilmu, mengulangnya di rumah. Nah, anak-anak yang mau calon pemain yang mau berkarir di Indonesia ataupun bersaing di luar negeri, latihannya jangan cukup di lapangan saja pada saat jadwal latihan, tapi ulang di rumah. Satu itu. Yang kedua, tetap doa restu orang tua pembuka rezeki, Kang. Nah, jangan mengingkari karena setiap orang berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Saya lihat waktu kemarin ada Ricardinho datang di sini, dia selalu yang saya lihat kalau ada tayangan di Instagram, dia selalu meyakinkan kemenangan ini bukan karena saya, tapi karena tim. Nah, dia selalu meyakinkan dan dia pun berdoa gitu kan. Nah, kenapa? Ya, tetap setiap tim, setiap orang semua berdoa. Gimana caranya? Doa kita diprioritaskan sama Allah, dan menurut keyakinan dalam agama Islam, pembuka ridho Allah adalah doa orang tua. Datangin orang tua pasti sudah ngasih doa terbaiknya, tapi alangkah baiknya ketika kita datang ke orang tua meminta doa restu untuk membuka pintu langitnya. Nah, terus selain itu cara berpikir tadi, Kang, perbaiki terus cara berpikirnya, karena dengan memperbaiki cara berpikir akan memperbaiki mentalnya juga. Kenapa? Karena pikiran dan hati itu berdekatan. Kalau keyakinannya berubah, pikirannya pun akan berubah. Jadi kenapa keyakinan harus dirubah? Karena menurut saya mental sama dengan keyakinan, keyakinan sama dengan iman. Kalau kita punya iman yang kuat, mentalnya bakal jadi kuat. Siap, betul. Kayak kan, selama menjadi pelatih futsal atau seorang pemain sebelumnya kan, ada nggak pun pengalaman yang sampai sekarang ini nggak bisa dilupakan atau berkesan? Wah, ada banget itu. Kalau pas bermain itu, kalau nggak salah itu 2011, Kang. Dulu 2011 itu saya mimpi 2009. Nah, 2009 saya bermimpi ketemu dan main bareng dengan kiper timnas futsal Indonesia Yos Adi Wicaksono. Saya awalnya nggak tahu kalau itu Yos Adi. 2009, mimpi, kiper timnas futsal. Dan ada cerita adik saya baru masuk ke futsal 35, tuh ada Liga Pro di Gor Citra. Saya nonton, pernah lihat dejavu, Kang. Pernah ngalamin lah dejavu ya, Kang. Pasti. Nah, ini dejavu kok pernah lihat, tapi di mana? Pas saya nanya, itu loh kiper timnas futsal. Wah, ini akhirnya bisa nonton langsung, Kang. Nah, itu 2009. 2011 ketemu pas kejuaraan My Futsal. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tahu nggak nih, mudah-mudahan terus ada. Kalau dulu itu kejuaraan yang paling ditunggu itu adalah My Futsal selain Liga Pro, Kang.
Jadi My Futsal itu selalu datang klub-klub dari Asia Tenggara. Oh, Nah, 2011 saya main di Futsal Caca, main di Jakarta. Semifinal ketemu Pelindo. Wah, di situ ngerasa bangga ketika mimpi saya terwujud, Kang. 2011 berhadapan langsung dengan kiper idola saya, dengan Bang Yos Adi Wicaksono, Bang Yau ya. Wah, langsung. Nah, terus selesai pertandingan saya kalah 2-0. Nah, selesai kejuaraan, saya ngobrol, teman-teman pada pesan sepatu waktu itu. Akhirnya saya datang aja, Bang, ini anak-anak pesan sepatu, udah tidur di rumah Bang katanya. Tidur di rumahnya waktu itu. Nah, sampai akhirnya banyak ngobrol. Nah, kalau ada obrolan, kalau berani tinggal di Jakarta, belajar sama Abang, diam di rumah Abang. Abang kasih makan, abang kasih tempat tinggal, tapi abang nggak bisa kasih uang jajan. Berani nggak? Ah, dasar waktu itu saya masih orang kampung, Kang. Belum wawasannya belum kayak sekarang, dan saya nggak ambil karena pertama baru masuk kuliah. Saya takut kuliah nggak benar, padahal kuliah santai, Kang. Dan yang lebih dari itu, saya masih takut keluar dari kota Bandung waktu itu. Makanya ya penyesalan nggak datang di awal sih. Kalau di awal itu kan pendaftaran. Nah, itu pengalaman sebagai pemain yang paling berkesan adalah ketika saya berhadapan langsung dengan idola saya. Momen yang gak pernah bisa dilupakan. Momen yang nggak pernah bisa dilupakan. Sehat selalu Bang Yos Adi Wicaksono ya, Bang Yo. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih, klub apa yang paling berkesan bagi Kang Eci sendiri? Oke, klub nih. Kalau klub itu ada dua ya. Kalau klub yang pertama itu yang paling berkesan ya di futsal FFI U20, Liga FFI U20. Waktu itu saya dipanggil untuk jadi pelatih kiper di Satu Aceh Dumai. Waktu itu Satu Aceh Dumai untuk Liga FFI U20. Nah, kenapa saya bilang berkesan? Yang pertama, saya ngelatih di Liga usia 20, Liga Pro usia 20. Dan yang luar biasanya lagi, pelatihnya adalah salah satu idola saya, yaitu Bang Andre Pisesa. Oh, iya itu. Wah, saya bilang, Bang, saya nggak nyangka nih, dulu selalu ngidolain abang, sekarang jadi asisten abang katanya. Nah, itu alhamdulillah itu 2018. Itu yang paling berkesan, saya ngelatih tim Satu Aceh, ngelatih kipernya waktu itu. Nah, kesan kedua bukan klub, tapi tim kabupaten. Yang kedua itu di Majalengka, tim putri. Pertama kali saya menjadi pelatih kepala untuk tim kota kabupaten di ajang Porprov, karena sebelumnya pernah jadi pelatih kepala tapi di klub lokal 2013 ya. Nah, sekarang di 2021 untuk persiapan Porprov. Nah, untuk pelatih perempuan, saya pikir daya tangkap perempuan seperti apa ya? Nah, saya sharing dengan Bang Andre Pisesa, karena beliau pernah membawa juara di SEA Games kalau nggak salah waktu itu, bawa tim putri juara 3. Juara ya waktu itu saya lupa. Pokoknya ada prestasi yang ditorehkan oleh Bang Andre Pisesa dengan timnas putri. Nah, saya sharing, Bang, harus seperti apa nih untuk putri ini, sampai akhirnya saya dapat ilmu dari Bang Andre. Saya coba kaji, nah, latar belakang apa yang membuat seorang perempuan mau lari ke lapangan dengan bermain futsal. Karena secara kodratnya dulu perempuan itu kan direbutin, bukan merebut. Karena kok mau merebutkan satu bola sama 10 orang, Kang. Nah, akhirnya saya kunjungi nih, ada pemain waktu itu dari 25 pemain, ketika 1 bulan pertama ada pencoretan, ada 17 pemain. Nah, berarti di sana itu ada 15 kelurahan. 15 kelurahan saya datangin, Kang, ke rumah masing-masing. Saya ingin tahu karakter di rumahnya, ada masalah apa, latar belakang apa yang membuat mereka datang ke lapangan. Dan akhirnya saya mengetahui semua karakter anak-anak, dan saya lihat mereka itu calon-calon perempuan tangguh Kartini milenial. Amin. Mereka sangat takut dengan yang namanya pemain dari kota Bandung, Bang. Jadi siapapun itu yang asalnya dari Bandung takut katanya. Akhirnya saya bawa ke Bandung. Saya pemusatan latihan di Bandung waktu 2 minggu, dan ada beberapa kejuaraan yang saya ikuti. Waktu itu di daerah Sapan, Kabupaten Bandung, saya juara. Dan beberapa kali uji coba dengan tim-tim besar di Bandung. Kita kalah tapi nggak besar, kita juga bisa menang. Nah, akhirnya saya merubah mindset ke anak-anak. Apa nih yang menurut teman-teman
perasaannya kayak gimana yang kemarin ditakuti, tim-tim yang suka lihat di Instagram pemainnya sekarang ada di depan teman-teman, ternyata sama aja ya. Nendang pakai kaki, lari kayak gini, dilatih menendang, bertahan, menyerang. Yang membedakan adalah ketika saya berpikir, wah ada si itu ada si Jadi ketika merubah cara berpikirnya, ternyata ada keyakinan yang bisa tertanam dalam diri mereka masing-masing. Dan itu tadi saya lebih ke membuat jembatan buat mereka itu. Silakan futsal mau jadikan apa, jadikan jembatan untuk bisa berkarir di futsal itu sendiri, dapat beasiswa kuliah, beasiswa sekolah ataupun kerja. Nah, jadi jangan sampai kalian mentok karena futsal, justru lewat futsal harus bisa jadi jembatan. Saya menanamkan itu di Kabupaten Majalengka ke anak-anak, dan setahun udah lewat, alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah mendapatkan beasiswa dan ada yang sudah mulai meraih cita-citanya. Itu yang paling berkesan di selama saya berkarir ya, Kang? Berkarir. Siap. Oke, ini Kang, sebagai pelatih yang memiliki lisensi AFC nih Kang, apa sih Kang komentar Kang Eki sendiri tentang Liga Indonesia yang kali ini? Wah, Liga Indonesia ini sangat luar biasa Kang. Baru kedatangan di Kardinyo ya? Kedatangan di Kardinyo luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bang Atta Halilintar yang sudah mendatangkan di Kardinyo. Kenapa? Karena di Kardinyo kalau di sepak bola Ronaldo kan? Nah, sekarang pemain terbaik 5 kali pemain terbaik dunia datang ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus menjamurkan kebahagiaan, kesenangan bermain futsal, terutama prestasi futsal Indonesia, timnas futsal Indonesia. Mudah-mudahan terus berkembang di futsal Indonesia dengan kehadirannya seorang Ricardinho. Yang saya sangat harapkan bahwa untuk Liga Indonesia terus naik sehingga dikenal dunia. Tuh, amin. Oke nih Kang, cita-cita dari dulu sampai sekarang yang belum terlaksana apa sih Kang? Cita-cita dari dulu sampai sekarang yang belum terlaksana sih melatih di tim pro Kang. Cita-cita. Mudah-mudahan ada rezekinya, saya bisa naik level lisensi ke AFC 2, bisa jadi pelatih kepala ataupun misalkan saya punya khusus kan pelatih kiper ya, bisa kalau nggak jadi pelatih kepala bisa jadi pelatih kiper di tim pro futsal Indonesia. Berarti itu cita-cita yang Kan belum terlaksana, semoga kedepannya bisa terlaksana. Amin. Sip. Oke nih Kang, pesan-pesan Kang untuk calon atlet di dunia perfutsalan, terutama dari Kota Bandung, boleh dari cakupannya Kota Bandung, boleh Indonesia, boleh pesan-pesannya? Apa kayak yang dari Kota Bandung akan menjadi timnas kan? Apa yang dari sudah di Indonesia bermain di Liga Pro akan bermain di luar? Pesan-pesannya? Pesan-pesannya jangan pernah menyerah, selama tetap bersaing dengan manusia, nggak perlu takut. Takuti ketika manusia menendang sedangkan terbang. Sama manusia itu masih latihan, sama-sama latihan dengan bola, sama-sama berlari, caranya menggunakan kedua kaki dan tangan sebagai penggerak. Nggak usah takut. Ingat, bintang cuma ada di langit. Siap. Saja terus berproseslah seperti kepompong yang berhasil menjadi kupu-kupu, karena hal yang tak mudah ketika kita mau berproses akan berubah menjadi mantap Kang. Oke nih Kang, sampai di pertanyaan terakhir nih Kang. Pertanyaan terakhir dari saya nih Kang, pesan dan masukan untuk semua yang berkecimpung di dunia perfutsalan, baik pelatih, pemain, manajemen dan lain sebagainya Kang. Ini untuk semua sahabat-sahabat saya di pelatih, senior, kakak-kakak saya, pendahulu saya yang sekarang sudah ada di Liga Futsal ataupun Timnas Futsal, jangan pernah berhenti menyerah membawa futsal Indonesia ke Piala Dunia. Bawa futsal Indonesia berbicara di dunia. Semangat terus, siapapun pelatihnya di Timnas Futsal Indonesia, bawa futsal Indonesia berbicara banyak di kancah dunia. Amin. Oke Kang, nggak lengkap nih kalau nggak ngomongin prestasi Kang. Prestasi apa yang telah dicapai oleh Kang Eki sendiri sebagai pelatih dan pemain? Kalau untuk pemain,
selama main yang saya rasa selain waktu itu mau ke pro ya, ada prestasi yang nggak bisa saya lupakan tuh di 2011 saya juara 3 kejuaraan nasional main futsal. Nah, kenapa disebut prestasi yang nggak bisa saya lupakan? Karena ada klub pesertanya dari negara tetangga. Satu itu. Yang kedua, saya bertemu idola saya pada saat bertanding di semifinal. Nah, ada idola saya Bang Yos Adi Wicaksono, ya, kiper legend timnas Indonesia. Nah, 2009 saya pernah mimpi ketemu sama beliau. Nah, lucu kan, dulu nggak tahu siapa. Nah, kayak dejavu akhirnya. Nah, ada info pertandingan Liga Pro Futsal di Gor Citra. Nah, saya lihat itu tadi kan dejavu ya. Pernah lihat tapi di mana sampai akhirnya ini yang pernah saya mimpiin. Ternyata yang saya mimpikan adalah kiper timnas itu Kang. 2011 saya semifinal bertanding langsung sama beliau. Nah, beres pertandingan saya diajak ke rumahnya waktu itu. Kebetulan teman-teman ada yang pesan sepatu, kemalaman, dah tidur di rumah Bang Yos. Kita ngobrol banyak dan itu luar biasa. Dari kejuaraan itu saya bisa ketemu dengan idola saya. Itu prestasi paling tinggi untuk saya selama bermain adalah pada saat juara 2011 itu kan. Juara 3 di kejuaraan itu. Nah, terus kalau sebagai pelatih ada 2 ya yang menurut saya yang pelatih itu ketika saya berhasil membawa nama daerah saya melambung. Nah, kenapa? Karena kalau futsal khususnya di Bandung gitu waktu itu kedaerahannya sangat tinggi Kang. Contoh teman-teman saya yang di Polri, sahabat-sahabat saya yang di Polri itu identik dengan teman-teman yang dicaringin. Nah, saya lihat, saya sampai datang ke sana, wah luar biasa nih. Satu daerah bisa ada pemain-pemain yang sangat luar biasa. Terus futsal 35 alumni SMA 23 kebanyakan dari daerah Antapani. Wah, kenapa saya nggak punya di daerah Margahayu Raya sendiri kan? Betul. Dan akhirnya saya coba bikin Margahayu Raya Selection sebelum ada banyak media kayak sekarang. Dan ternyata 2017-2018 muncul futsal Margahayu Raya yang ikut serta di Liga Bandung. 2019 saya yang langsung melatihnya. Nah, alhamdulillah mencapai target waktu itu. Nah, itu prestasi untuk di tim lokal daerah ya. Nah, untuk prestasi tertinggi justru menurut saya bukan ketika saya membawa juara Kang. Ketika saya mempunyai cita-cita dan tercapai. Nah, itu menurut saya prestasi. Nah, itu adalah cita-cita saya ingin melatih di tim PON atau Prapon waktu itu. Dan alhamdulillah 2019 tercapai, saya bawa tim Prapon Bangka Belitung. Wih, mantap. Itu sih Kang. Oke, siap. Oke, Kang. Sudah banyak yang saya quote dari pengalaman sebagai pengalaman Kang Eki sendiri sebagai pelatih maupun pemain dan keseharian segala rupa di dunia perputsalan itu kan. Terima kasih Kang. Pertanyaannya mungkin sudah habis. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, sahabat-sahabat Paragraf, saat menyaksikan, terima kasih telah menyaksikan channel Paragraf. Jumpa lagi dengan saya dan teman-teman yang lainnya sebagai host di lain kesempatan. Saya pamit undur diri, terima kasih.